Hai, kembali bersama Juli Hakim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk para penonton kali ini. Tentu saja energinya nggak bisa cocok untuk semuanya, mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok atau resonate. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir kalau memang bacaan kali ini tidak sesuai dengan yang kalian alami. Mungkin kali ini bacaannya memang bukan untuk kalian tetapi untuk orang lain yang juga nonton video ini ya. Sampai sini paham ya? Jadi, kalau kali ini nggak paham kalian jangan berkecil hati, kalian silakan nonton video saya yang lain, mungkin di sana ada yang lebih cocok. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe, oke? Dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya ya. Itu yang paling penting untuk mendapatkan notifikasi pembacaan general ya. General umum untuk semua yang nonton ya. Energinya bisa terbolak-balik atau vice versa antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Dan bacaan kali ini itu sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan video ini, videonya masih berlaku. Saat kalian menonton video ini, videonya masih berlaku. Begitu teman-teman ya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah lama gabung. Terima kasih atas support dan apresiasinya. Dan untuk kalian yang baru saja gabung, saya ucapkan salam kenal dari saya, Julia Hakim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari mana saja silahkan tulis di komentar. General ya, pembacaan umum, energinya rame-rame, ini massal. Kalau ingin dibacakan untuk kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri silakan personal reading. Pertanyaan pribadi silakan personal reading. Soal personal reading nanti akan saya bahas di akhir video, seperti itu. Saya tidak menentukan tema apapun di setiap video saya. Saya menyerahkan dan memasrahkannya sepenuhnya kepada semesta ya. Jadi apapun yang ditunjukkan semesta melalui kartu saya akan kita bahas sama-sama, akan kita gali lebih dalam dan lebih dalam lagi. Seperti itu ya. Oke, kita lihat dulu permasalahannya apa. Semoga banyak yang energinya ketarik ke sini supaya kalian bisa mendapatkan manfaat positif dari bacaan kali ini. Oke. Kali ini yang ketarik tentang apa? Kita lihat sama-sama ya. Tentang apa? Untuk kalian yang suka dengan channel saya dan belum subscribe, jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, komen, juga bunyikan tanda loncengnya ya. Mohon maaf 2 hari saya nggak bikin video karena energinya kurang menarik. Runner ya. Oke. Di sini saya melihatnya bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Bisa ini terkait dengan hubungan kalian bersama seseorang ya. Ini ada cerita tentang seseorang yang pergi. Ya. Atau menghindar atau menarik diri dari relationship, dari hubungan. Ya, sekali lagi ini general bisa terbolak dan terbalik ataupun tertukar energinya. Ini bisa kalian atau seseorang yang kalian pikirkan. Ada yang runner in codependent relationship ya, ada yang pergi dari kemelekatan satu hubungan ya. Kemudian ada yang ingin menghindari atau mengabaikan juga ada di sini, mengabaikan seseorang karena memang sudah nggak ingin dekat lagi, takut akan fear of intimacy. Jadi sudah nggak ada keinginan untuk intim itu tidak menginginkan untuk satu kedekatan lebih lagi sama seseorang ini. Memang di sini kesannya seperti mendengarkan ego, listening to ego, seperti ada ego yang muncul. Tapi saya kira ini bisa berarti positif, tidak selalu negatif. Di mana dikala seseorang itu sering mengalah, sering menurunkan egonya, sering mentoleransi seseorang. Di sini mungkin jatuhnya lelah ya. Kemudian lebih mendengarkan intuisi, lebih mendengarkan egonya untuk pergi dari satu hubungan atau menghindari seseorang.
Nah, oke. Apakah ini cerita dari kalian? Kita lihat lagi ya teman-teman. Saya kali ini mau ambil 3 saja. Saya mau ambil 3 saja. Love. Banyak yang terkait dengan hubungan cinta. Sebenarnya tidak dipungkiri bahwa di hati kecil atau secara alam bawah sadar atau memang secara nyata kalian menunjukkan cinta yang tulus kepada seseorang ini. Tapi meskipun cinta, kalau memang intimasi, keintiman di antara kalian itu serem, menakutkan, tidak membuat satu kebahagiaan, tidak membangkitkan kenyamanan untuk kalian, atau bahkan di sini kalau hubungannya toksik ya, codependence. Kalau memang codependency itu ada adiksi, ada ketergantungan, bisa kalian yang tergantung satu sama lain ya, atau salah satunya tergantung sama yang lain. Di sini itu walaupun cinta memilih untuk pergi. Jadi di sini bisa saya artikan sebenarnya perginya bukan karena nggak cinta, tapi mungkin karena nggak nyaman, mungkin terlalu lelah karena sering mengalah ya, atau mungkin takut kalau terlalu intim, terlalu dekat, secara energi mungkin terlalu memanipulasi kehidupan kalian secara keseluruhan ya, bukan hanya masalah cinta saja, mungkin di pekerjaan, mungkin di circle, di pertemanan. Ini menyebabkan kalian mungkin enggak wes ya, udah nggak usah ya, nggak usah. Nah, di sini saya melihatnya untuk kartu love ini soal perasaan cinta mungkin memang masih ada. Kalaupun nggak ada, saya yakin mungkin itu adalah penolakan dari alam sadar kita terhadap hubungan bersama seseorang. Enggak, aku nggak cinta lagi, aku terlalu banyak disakiti. Tapi tanpa disadari, alam bawah sadar kalian, di sini ada beberapa yang tidak menyadari bahwa sebenarnya rasa itu masih ada ya. Kemudian di sini teman-teman, kalau dibilang kasih sayang atau cinta yang tulus sebenarnya pernah ada, atau mungkin bahkan sampai saat ini ada ya, ada. Tapi mungkin ditutupi atau mungkin terkubur oleh perasaan atau ketidaknyamanan atau perasaan-perasaan yang menyakitkan ya. Kemudian di sini saya melihatnya banyak juga yang berusaha untuk self love ya, mencintai diri sendiri, mengasihi. Kadang-kadang kasihan juga sama saya, Bunda, karena saya terlalu banyak mengalah. Saya terlalu memprioritaskan dia sehingga saya sudah terlalu sering mengabaikan diri saya sendiri, jiwa saya sendiri. Ya, ini mungkin saatnya saya untuk attraction, mengambil aksi dengan ego saya mungkin ya. Jadi mungkin ego ini tidak selamanya mungkin sepenuhnya ya salah atau mungkin negatif. Kadang-kadang kita perlu juga ya mengambil aksi untuk diri kita sendiri, untuk mencintai diri kita sendiri, untuk mencintai jiwa kita sendiri ya. Karena bagaimana kita bisa mencintai atau memberikan kasih sayang kepada orang lain sementara kita tidak pernah kasih untuk diri kita sendiri. Oke? Seperti itu. Sampai sini adakah dari kalian yang sampai sini saja sudah cocok? Oke, di menit hampir ke-9. Kalau cocok silahkan untuk tulis di komen. Kita lihat untuk kartu berikutnya, ini kartu terakhir dari di deck ini. Seperti yang saya sangka, teman-teman, di sini ada karmic relationship. Ada hubungan tarik-menarik ya. Mungkin saling mencintai ya. Bisa dikatakan saling mencintai tapi cintanya ini menyakitkan, bukan membuat nyaman. Banyak sakit, luka ya, sedih, kecewa ya, dan satu sama lain saling men-trigger ya. Trigger itu apa? Ada pemicu-pemicu untuk membuat suasana hubungan bersama seseorang ini ya menjadi
tidak mulus ya, ada saja kendala-kendala, konflik-konflik ya. Sebenarnya di dalam hubungan karmic relationship ini, kalian terhubung dengan seseorang ini sebenarnya bukan hal yang kebetulan, karena tidak ada hal yang kebetulan di dunia ini. Semuanya sudah diatur dan ini adalah proses alam semesta. Mungkin ini adalah cerita atau lakon yang memang harus kalian jalani. Terkait dengan hubungan karmik ini, saya yakin bahwa kalian dipertemukan dengan satu tujuan, yaitu lesson. Ada pelajaran yang harus diambil dalam hubungan bersama seseorang dengan hubungan karmik ini ya. Di sini tetap berada dalam hubungan itu melelahkan dan menyakitkan, tapi pergi sekalipun ya, melepaskan begitu saja juga tidak mudah ya. Bertahan sakit ya, melepaskan sulit ya. Seperti itu. Oke, siapa yang sampai sini cocok? Kita lihat bottomnya. Oke, break up, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment. Di sini ada yang mungkin saling mengabaikan, ada yang mungkin kalian saja, mungkin dia saja yang mengabaikan ya. Ada pengabaian saya melihatnya di sini. Kemudian ada silent treatment, diam-diaman. Bisa kalian, bisa dia. Dan mungkin di sini saya juga melihat ada blokir soal komunikasi ya. Dan di sini ada break up. Memang mungkin ada yang sudah secara lisan menyampaikan bahwa kita udahan atau kita sementara jeda. Ada di sini yang berusaha untuk stop the pattern. Di sini itu stop the pattern itu seperti hubungan itu kan seperti pola, seperti satu perjalanan ya. Seperti map itu ada gambarnya ya, ada polanya. Polanya ini ingin di stop karena kenapa? Pola-pola dalam hubungan kalian itu cenderung karmik. Dan di sini memang tidak ingin lagi masuk ke dalam hubungan karmik. Karena apa? Ingin mencintai diri sendiri walaupun sebenarnya mungkin masih ada cinta. Tapi ingin stop the pattern. Ini mungkin nggak sehat. Mungkin ini tidak baik untuk jiwa saya. Untuk kehidupan, sisi kehidupan saya yang lain. Maka dari itu menginginkan untuk ini. Oke, itu teman-teman. Sampai sini siapa yang cocok? Oke, kita lihat ya. Energi dari si dia yang terikat atau terkoneksi, terhubung secara karmik. Sementara kalian sudah nggak mau masuk ke dalam hubungan karmik ini. Di mana kalian mungkin walaupun masih punya cinta, tapi kalian lebih memilih untuk mencintai diri sendiri. Oke, kita lihat energi si dia. Siapa si dia? Seseorang, ntar saya geser. Siapa sih dia? Seseorang yang terhubung dengan kalian dengan cerita seperti itu. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa sih dia? Silakan ditonton dari awal hingga akhir supaya tidak salah pemahaman. Sekali lagi ini adalah general, belum tentu untuk kalian ya, karena ini bukan pembacaan pribadi untuk kalian sendiri ya. Jadi saran saya jangan terlalu sensitif ya, bijak-bijak dalam menyikapi. Ambil bacaan ini sebagai wacana positif saja, yang sekiranya tidak worth it untuk kalian abaikan saja. Oke, kita lihat siapa sih dia? Siapa sih dia seseorang ini? Siapa sih dia? Bagaimana energi dia? Dia adalah orang yang sebenarnya penuh cinta loh. Kalau ditanyakan apakah dia itu sebenarnya mencintai saya? Sebenarnya mencintai. Mungkin caranya saja yang kurang bijaksana. Cara mewujudkan atau bentuk-bentuk cintanya mungkin kurang bijaksana. Di sini saya melihat kalau soal bijaksana sebenarnya dia ini adalah orang yang raja cinta, raja kasih, raja perasaan. Orangnya ini punya perasaan yang besar sama kalian. Terlepas dari saya bilang tadi nggak bijak, sebenarnya orang ini bisa saja bijak. Tapi seperti yang saya bilang, untuk menjadi bijak itu proses teman-teman, di mana kalian ini dipertemukan. Mungkin untuk kalian yang nonton ini sudah bijak dalam menyikapi satu hubungan, menyikapi hubungan cinta, ya, perasaan.
ya, itu sudah bisa bijak. Sementara mungkin orang ini masih on proses ya. Karena di sini kalian dipertemukan karena memang harus menjalaninya karena ada pelajaran atau ada pembelajaran di sini ya. Mungkin salah satu dari kalian ini memang belum dewasa dalam menyikapi satu hubungan, terutama adalah menyikapi perasaan-perasaan ya, menyikapi koneksi batinnya terhadap hubungan ini. Itu sebenarnya cinta kasihnya besar, saling mengasihi ya. Orang ini pun saya lihat juga sangat cinta sama kalian ya. Apakah cintanya ini diwujudkan dengan tindakan? Saya lihat iya ya. Tapi ya itu tadi, tindakannya mungkin tidak seperti ekspektasi kalian. Kalau cinta harusnya nggak kasar ya. Sebenarnya kasar atau bentuk cinta yang dia wujudkan itu terkadang bagi kita ya, bagi kalian itu kok gitu banget ya. Sebenarnya itu memang terkait dengan pribadi orang itu sendiri sih ya, terkait dengan kedewasaan orang itu sendiri. Tapi pada prinsipnya orang ini punya cinta yang besar ya. Oke, ini apa? Eight of Pentacles. Pentacles ini adalah kartu-kartu duniawi terkait dengan take and give ya. Teman-teman, saya nggak tahu di sini ya ada kalau saya lihat ya mungkin bisa ketidakseimbangan dalam take and give ya. Take and give itu memberi dan menerima di antara kalian itu bisa tidak seimbang ya. Jadi bisa perhatian, bukan hanya uang, bukan hanya materi, perhatian ya, mungkin intensitas ya. Ini ada ketidakseimbangan ya, perhatian, kepedulian ya, kemudian kasih sayang tidak seimbang ya, tidak seimbang. Saya melihatnya orang ini sebenarnya ya, kalau ditanyakan apakah orang ini tuh tipikal yang tidak mau memberikan kasih sayangnya, tidak menunjukkan kasih sayangnya. Saya melihatnya secara nyata orang ini memberikan kasih sayangnya, tapi bentuknya mungkin tidak seperti yang tidak seperti yang kalian harapkan ya. Contohnya wujudnya ya. Contoh ini hanya contoh. Dia mewujudkan cintanya dengan terlalu posesif sama kalian. Kemana-mana diantar, kemana-mana diawasi. Ya memang cinta, terlalu cinta ya. Memberikan sepenuhnya, semampunya dia. Tapi mungkin over. Saya melihatnya seperti itu. Jadi akhirnya tidak pada porsinya. Ya, akhirnya apa? Tidak akan seimbang. Karena kenapa? Kalau mengimbangi orang yang over seperti itu ya, overdosis ya, porsinya itu kebanyakan ya. Yang mau menyeimbangkan itu yang susah. Karena apa? Di atas standar. Ya enggak? Ya, di atas lumrah, di atas normal. Oke, lanjut ya. Siapa sih dia? Enggak masuk. The Fool. Orang ini sih walaupun cintanya besar, ya cara mewujudkan cintanya itu agak ceroboh orang ini, ya ceroboh sekali. Ceroboh gimana? Ya orang ini tuh saya bilang nekat ya, nekat dalam mewujudkan cintanya. Ya saya bilang tadi ya, orangnya itu totalitas ya. Dalam hubungan ini tuh untuk mewujudkan tapi lebih toksik sih ya, toksik. Itu nekat. Dia tidak memperhitungkan resiko atau mungkin sekiranya hal-hal yang mungkin bisa terjadi karena sikap-sikapnya. Itu dia nggak mikir. Modelnya itu ya agak songong ya. Kemudian orang ini itu saya melihat orang ini gini loh, kalau dikasih pengertian, "Kamu jangan gini dong ya, kamu jangan gitu dong, itu berbahaya, lebih baik begini." Kasih saran itu kayaknya seperti nggak dianggap gitu loh ya, seperti angin lalu. Tipikal orangnya seperti itu. Kita lihat lagi ya.
Siapa sih dia? Siapa sih dia? Oke. Oke. Saya lihat orang ini sebenarnya tipikal yang stresan ya. Karena apa? Orang ini itu memang nggak siap kalau apa ya? Kayak gini loh. Saya sudah totalitas sama kamu ya. Saya sudah cinta banget sama kamu ya. Tapi dia ini kalau tidak balasannya tidak sebanding ya. Orang ini terpuruk, gampang stres ya, nggak bisa tidur. Apalagi kalau ditolak ya, kalau dihindari, wah stresan orang ini. Ya. Kemudian bisa-bisa dia itu kayak seandainya ada permasalahan sama kalian, ya terutama kalau terkait dengan permasalahan hati, perasaan. Sisi kehidupan yang lain itu ikut goyang gitu loh, goyah dia, mudah goyah. Ya. Kita lihat lagi, siapa sih dia seseorang ini? Bentar ya, sabar ya. Siapa seseorang ini? Saya memang nggak ambil kartu dari tangan saya ya. Sebenarnya sama aja, cuman saya lebih suka kalau kartunya terbuka sendiri atau jatuh. Bentar ya. Siapa sih dia? Orang ini agak ngototan ya. Orang ini agak ngototan. Orangnya itu sebenarnya orang yang keras, tapi berusaha untuk menahan dirinya. Tapi orangnya sebenarnya keras ya, keras. Apalagi orang ini kalau ya orangnya memang nekatan ya. Kalau memang digarai itu apa ya? Ada trigger, lah, ada pemicu. Bisa kayak setan orang ini, ya, bisa kayak setan, ya. Padahal mungkin kadang-kadang bisa ramah gitu ya. Tapi kalau marah, saya lihat orang ini atau mungkin kalau pas nekat ya, waduh nggak bisa dibendung, nggak bisa dibendung orang ini. Nah itu karakternya. Coba saya lihat bottomnya ya. Bottomnya adalah Ace of Cups. Ya, saya lihat kalau orang ini pas sudah nekat, sudah marah atau sudah ngambek, udah hilang kayak orang kalap gitu. Saya melihatnya gampang kalap orangnya, apalagi kalau stres. Orang ini biasanya kemudian jadi lemah lembut ya, berusaha untuk recovery, kemudian berusaha untuk memperbaiki sikapnya, kemudian dia itu lebih low ya, diam. Kemudian dia langsung tumbuh lagi perasaan. Orang ini mudah mudah seperti itu ya. Jadi kadang-kadang marah, kadang-kadang jadi kayak kalau dibilang secara grafik itu gini dia itu. Naik turunnya itu seperti dua orang yang berbeda. Kalau saya bilang ada yang istilah itu bipolar. Bisa seperti itu ya. Orang ini kelihatannya memang tulus cinta ya memang iya. Tapi ada sisi lain yang saya lihat adalah orangnya agak drama ya. Drama queen apalagi terkait dengan perasaan-perasaan kadang-kadang itu banyak dramanya saya lihat ya. Sekali lagi ini adalah general jangan terlalu sensitif belum tentu untuk kalian juga ya saya ingatkan. Jadi ini pun juga bisa terbolak dan terbalik atau energinya tertukar. Jadi mungkin ini bisa dia, bisa kalian ya. Dari awal tadi ya. Tapi saya lebih memfokuskan ya untuk si dia. Oke, silakan kalian sesuaikan. Kalau memang bukan kalian, bukan si dia ya sudah berarti bacaan ini memang bukan untuk kalian. Seperti itu. Oke, kita lihat ya. Seseorang ini sekarang kondisinya seperti apa ya. Mungkin kalian sudah mulai untuk menjauhi ya, berusaha untuk self love tadi ya. Atau mungkin sudah terjadi separation seperti yang saya bilang ya, sudah break up. Orang yang sedang break up atau mungkin putus sama kalian ya, atau mungkin kalian sudah berusaha menghindari dia ya. Kita lihat ya, kondisi dia setelah kalian menghindari ini bagaimana dia. Kita lihat ya. Kondisi dia saat ini ya, keadaannya dia gimana? Keadaan dia seperti apa? Keadaan dia seperti apa? Keadaan dia seperti apa?
Bagaimana keadaan dia? Oke. Apa nih? Eight of Swords. Dia itu nggak bisa, teman-teman, kau tinggalkan. Orang ini tetap terkungkung dalam pemikiran dan hatinya hanya kepadamu. Saya lihatnya seperti itu ya. Orang ini nggak bisa lepas ya, baik itu pikirannya, hatinya, termasuk juga fisiknya itu kayak orang terikat nggak bisa kemana-mana, hanya tertuju kepadamu. Saya lihat bagaimana kondisi dia saat ini. Three of Wands. Saya melihatnya ya, orang ini. Saya melihat gini loh, ada kejadian atau mungkin situasi sebelumnya ya, dimana kalau dia seenaknya atau dia gimana-gimana ya, kalian itu banyak ingin tahu tentang dia ya, dia lagi ngapain ya, kalian kepo dia sudah makan atau belum, banyak perhatian seperti itu. Tapi saat ini mungkin yang kalian sudah nggak terlalu peduli lagi sama dia. Ini keadaan berbalik, teman-teman. Dia di sini ya berusaha untuk mengetahui kabar kamu ya, memantau dirimu dari jauh ya. Kemudian di sini saya melihatnya ada keinginan ingin mendekat ya, tapi ini ditunda dulu ya. Ditunda dulu karena mungkin banyak pertimbangan, nanti mungkin bisa tampak kenapa dia menundanya ya, kenapa dia tidak menuju kalian. Beberapa saya sempat melihat, sempat merasakan bahwa memang mungkin secara komunikasi kalian mungkin memblokir ya, ada yang menghindari ya, atau mungkin memang secara fisik mungkin kalian sudah mulai ngilang-ngilang dari dirinya ya, mengurangi intensitas. Kita lihat lagi ya. Bagaimana kondisi dia saat ini? Bagaimana kondisi dia saat ini? King, Five of Swords ya. Ada konflik batin di dalam hatinya. Apakah itu rasa bersalah? Betul ya. Mungkin dia membuat kesalahan atau di mana dia yang dulu sering kalian omongin ya. Kalau kalian arahkan kamu jangan begini dan jangan begitu, sebaiknya kamu begini dan begitu ya. Kasih masukan yang tidak begitu memperdulikan. Dia di sini mulai memikirkannya ya. Benar juga ya kalau saya seperti menyadari lah kesalahan-kesalahannya dia ya. Dan di sini ada konflik batin, konflik batin. Apakah perasaan bersalahnya itu besar? Iya, tapi dia dengan perasaan bersalahnya ini untuk maju menuju kalian itu masih ada keraguan-keraguan yang besar atau mungkin dia masih pikir dulu. Pikir dulu ini termasuk juga bagaimana dia menghadapi kalian dengan punya kesalahan. Itu cukup menyulitkan bagi dirinya. Ya, bisa dipahami ya, orang kalau punya salah mau muncul atau mau menampakkan wajahnya itu kan gimana gitu ya, nggak enak. Coba kita lihat lagi kondisinya dia. The Fool ya. Di sini saya merasakan ya. Mungkin kalau memang orang ini tipikal nekat, tapi saya lihat orang ini kan sudah banyak belajar ya. Nggak tahu banyak, nggak tahu sedikit ya, tapi ada pembelajaran yang dia ambil bahwa sikapnya selama ini tuh kurang dia punya salah lah ya. Dan di sini dia itu sebenarnya ingin nekat karena mungkin rasa bersalah campur dengan rasa keinginannya dia untuk energinya kan toksik ya, kayak manipulatif dan sangat mencintai kalian. Dia tidak bisa mendung rasa kangennya, rasa cintanya bercampur aduk dengan rasa bersalahnya. Sebenarnya ada keinginan untuk nekat. Ya, nekat saya bilang di sini mungkin bisa dia mencari informasi untuk bisa terhubung dengan kalian atau mungkin kalau memang dia senekat itu dia akan ingin menemui kalian langsung ya, bagaimanapun caranya. Kondisi dia di sini ada pikiran-pikiran apapun resikonya saya harus menemui, saya harus berbicara, karena saya nggak kuat gitu loh, nggak kuat. Jadi orang ini memang nggak kuat kalau jauh sama kalian. Kita lihat lagi ya kondisi dia.
Kondisi dia saat ini. Kondisi dia saat ini seperti apa? Temperance. Dia ini di sini ya berusaha untuk kuat ya, tanpa dirimu ya, tanpa komunikasi denganmu ya. Dia berusaha menahan perasaannya, menahan hasrat-hasratnya, termasuk menahan hawa nafsunya yang gampang nekat itu tadi ya. Dia di sini berusaha untuk menahannya itu. Di sini banyak ya, banyak yang orang ini keadaannya itu gini, merasa bahwa ini sebenarnya juga tidak adil buatku ya. Satu sisi dia pun juga merasa bersalah. Campur aduk teman-teman dengan perasaan sayangnya juga ya, rindunya juga. Di sini dia mulai merasakan bahwa ini menyadari bahwa selama ini dia kurang menghargai kerjasama di antara kalian, kurang menghargai artinya bahwa hubungan itu perlu yang namanya keseimbangan ya, tidak terlalu lebay atau overdosis atau porsinya kebanyakan dalam banyak hal ya. Mungkin terlalu sayang, marah terlalu marah ya, terlalu lebay-lebay gitu ya. Di sini dia berusaha untuk menahan dirinya ya, menyeimbangkan dirinya. Untuk apa? Untuk bisa senetral mungkin ya. Termasuk kenapa ini seperti yang tadi saya bilang, kenapa dia sebenarnya ingin segera menuju kalian ya. Entah itu komunikasi atau secara nyata, secara fisik ada action. Di sini pertama, dia menahan dirinya untuk nggak senekat seperti biasanya ya. Tapi di sini energi nekat ini saya lihatnya cukup besar. Jadi mungkin ya dia ini ada keinginan. Nanti kita lihat keinginan dia menuju kalian ini bagaimana ya. Apakah ada rencana segera atau adakah rencana dia untuk tetap menahan diri atau tetap atau ngambek atau marah atau apa. Yang jelas di sini dia kondisinya itu berusaha untuk menetralisir terlebih dahulu energi dia sendiri. Seperti energi-energi berdamai dengan dirinya sendiri dan saya melihatnya juga ingin melihat keadaan kalian. Karena di sini orang ini saya melihatnya kalau memang dia maju tapi respon balik dari kalian itu nggak bagus, orang ini nggak sanggup menghadapi itu. Paham ya? Jadi dia menginginkan kalau ya berharap ya boleh dong berharap. Dia berharap bahwa kalau memang dia menuju kalian, entah itu komunikasi atau secara fisik, secara langsung ya bertemu dengan kalian, dia harapannya itu tidak ada penolakan lah intinya seperti itu atau mungkin respon-respon yang tidak diinginkan dari kalian ya seperti itu. Oke? Bisa dipahami sampai sini dan kalau memang di sini cocok nggak cocok tapi kalian suka dengan pembacaan saya, jangan lupa di-subscribe ya. Kita lanjut untuk melihat energi dia kepadamu saat ini seperti apa. Contohnya adalah pandangan dia kepadamu ya, persepsi-persepsi dia terhadap dirimu ya, apa yang dia pikirkan tentang dirimu saat ini. Kita lihat ya. Kita lihat persepsi dia tentangmu ya, pikirannya tentang dirimu saat kondisinya seperti ini. Teman-teman, saya tuh sebenarnya pingin outdoor gitu loh. Kalian setuju nggak sih ya? Saya tanggal 31 sampai tanggal 4 itu di Jogja. Banyak tempat-tempat yang menurut saya sih saya suka. Saya pernah sih di Jogja ke Jiwangga. Kalian kalau lihat konten saya di Jiwangga itu keren sebenarnya, tempatnya serem ya, mistis banget. Cuman waktu itu saya nggak kepikiran untuk bikin konten ya karena sebenarnya saya itu kan pembaca tarot ya, bukan konten kreator yang untuk ngevlog tempat-tempat serem. Sebenarnya saya pingin, kalian setuju nggak? Kalau setuju atau nggak setuju, kalian silahkan berkomen di bawah ya. Kita lihat penilaian atau pemikiran dia tentang dirimu seperti apa. Oke. Oke. Dia memikirkan dirimu bahwa diri kalian itu memang sudah tidak seperti dulu lagi. Ya, kalian itu sudah berubah dalam artian berubah lebih positif, naik tingkat ya, naik tingkat seperti naik tangga. Kalian itu seperti tak terjangkau saat ini ya.
Di sini ada rasa minder, rasa tidak percaya diri ya, sama aja minder sama tidak percaya diri, sama seperti sulit untuk menggapaimu kembali seperti dulu. Nggak semudah dulu, mungkin dulu saat, hubungan kalian sebelum-sebelumnya ya, saat ada pertengkaran, mudah baikan. Nah, kalau sekarang ini dia melihat kalian itu kan sekarang jauh lebih baik, jauh lebih dewasa pemikirannya, kemudian lebih positif, lebih nalar ya, tidak mudah untuk dimanipulasi. Sehingga dia di sini, merasa seperti mau bergerak kepada kalian pun ragu-ragu. Kalian itu seperti bulan di langit sehingga dia harus menaiki tangga ini, butuh perjuangan lebih untuk bisa menggapaimu kembali. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ya. Kita lihat teman-teman, bagaimana penilaian atau pikiran dia tentangmu, persepsi dia tentangmu. Oke. Di sini teman-teman, sangat kencang sekali energinya di mana sebelumnya ya, selama kau terhubung dengannya, itu kalian itu banyak memberikan support ya, baik itu materi, baik itu perhatian, banyak yang kalian berikan, banyak kebaikan yang dia terima darimu ya. Sehingga di sini dia merasa juga ada seperti saya bilang tadi minder, nggak percaya diri ya. Terutama untuk mereka yang merasa bahwa punya salah sama kalian, semakin kayak kecil gitu loh hatinya untuk bisa menjangkaumu, untuk bisa menuju dirimu. Maka dari itu kenapa dia mungkin salah satunya alasan kenapa dia nggak segera langsung saja ya menuju kalian, atau mungkin apapun perjuangannya, usahanya untuk bisa dekat lagi sama kalian, terhubung sama kalian. Ini karena dia, merasa secara energi itu kalah sama kalian, ya. Kalian itu begitu, di atas dia, termasuk soal itu tadi, mungkin secara finansial kalian lebih banyak memberi sama dia. Perhatian pun mungkin, juga kesabaran, lebih banyak kalian, lebih banyak bersabar ya. Dia mungkin saat ini itu baru menyadari bahwa, saya mungkin terlalu banyak menyia-nyiakan kamu, ya, itu. Itu penilaian dia. Kita lihat lagi bagaimana persepsi dia kepadamu saat ini, saat kondisi dia seperti ini. Banyak yang juga merenung ya, berusaha menyeimbangkan hatinya. Teman-teman di sini Three of Cups ya. Mohon maaf teman-teman untuk kalian yang masuk ke dalam cinta segitiga atau cinta bersegi-segi, ada yang punya pasangan atau sama-sama punya pasangan, di sini ada konflik batin, ya. Persepsi dia gini, kalau memang saya nekat, ya, sementara salah satunya atau keduanya ini punya pasangan, bukankah repot ini? Gimana caranya? Gimana aturannya? Ya. Tapi di sini memang dia ingin, dia ingin, dia, memikirkan, begini, ada konflik batin di dalam hatinya. Kamu itu adalah satu-satunya orang yang saya itu sangat cocok, ya. Saya happy bersama kamu. Tapi, kalau memang saya ini nggak bisa menggapaimu, apakah, usaha saya ini nggak sia-sia? Gitu loh. Ada perasaan seperti itu. Kemudian sebentar, saya melihat di sini tanpa berkomunikasi sama kalian, ya. Orang ini penilaiannya ya, kalian sama orang lain bisa bahagia. Entah sama pasangan, entah sama teman-teman, entah di sini dia menilainya kalian tanpa dia ya, kalian itu bisa ya. Kalian bisa bahagia walaupun tanpa dia. Maka dari itu ada konflik batin di dalam dirinya bahwa apakah kalau saya nekat atau saya itu kembali berusaha untuk mendapatkan kamu kembali, bukankah kedatangan saya itu justru malah membuat hidupmu jadi nggak bahagia? Ada pemikiran seperti itu. Oke, kita lihat lagi ya. Jadi di sini ada keinginan yang besar tapi menahan diri juga gitu loh ya.
bagaimana penilaian dia. Teman-teman, di sini saya melihat ya, ada penilaian naif dari dia, bahwa salah satu saya bilang ada minder tadi ya, tapi ada salah satu yang membuat dia percaya diri ya, agak percaya diri adalah bahwa kalian itu sama dia meyakini bahwa kalian nggak bisa lupa sama dia. Itu ya. Dan dia di sini merasakan sebenarnya kan hal yang sama ya. Maka dari itu dia menilainya gini. Kenapa dia, ya sudah kalau kamu memang nggak mau sama aku ya, aku toksik ya, kamu bisa bahagia sama yang lain, kau sulit dijangkau ya. Ya sudah gitu. Enggak, tapi orang ini ya. Karena apa? Nafsu dia sama kalian itu besar ya. Secara gairah, secara kecocokan, secara mungkin seksual atau mungkin secara penampilan kalian itu sangat nggak bisa dilupakan oleh dia, dan dia itu di sini nggak ingin kalian itu dimiliki oleh orang lain atau bahagia sama orang lain. Itu yang paling membuat dirinya itu nggak terima ya. Jadi persepsi dia sebenarnya kalian pun juga, dia yakin ya, kalian pun juga nggak bisa tanpa dirinya. Waduh, PD-nya ada ya, PD-nya ada. Saya melihat, mohon maaf ya, mungkin ini bisa cocok bisa enggak ya, kan ini juga general, belum tentu kalian. Saya melihatnya di sini, dia juga melihatnya bahwa kalian itu secara gairah mungkin ya, dia sangat merasakan kalian itu juga bergairah sama orang ini. Mungkin dari segi gairah seksual gitu ya, atau mungkin hal-hal yang sifatnya physical touch. Dia kegeeran bahwa kalian itu suka mungkin sama dia gitu loh, cocok sama dia gitu loh. Jadi itu yang dia pegang gitu. Itu penilaian dia. Kemudian di sini bagaimana dia menilai atau mempersepsikan dirimu saat ini ya. Dengan mungkin kalian menghindari atau nggak terhubung sama dia, kalian di sini senang-senang sama orang lain itu yang pasti ya, pemikiran dia. Atau mungkin kalian menikmati kebahagiaan versi kalian sendiri ya. Dan dia di sini sebenarnya berusaha, ya sudahlah kalau memang itu bisa membuatmu bahagia nggak apa-apa sebenarnya. Seperti itu, walaupun di hati dongkol. Bisa dipahami ya. Oke, kita lihat bottomnya. Kita lihat bottomnya. Oke. 5 of one, 6 of one. Ya. Di sini memang dia ada kebanggaan sama diri kalian. Kalian sukses mungkin di dalam finansial, atau mungkin bisa dikatakan kalian tuh bisa menikmati hidup kalian sendiri ya, walaupun tanpa siapapun. Dia melihatnya seperti itu ya. Kemudian di sini dilihatnya kalian itu mandiri. Kemudian kalian itu sekarang mungkin berbeda sama yang dulu. Kalian itu tanpa dirinya itu sebenarnya nggak apa-apa gitu loh. Itu yang dia lihat. Maka dari itu semakin membuat dia ragu-ragu. Kalau saya datang apakah justru mengacaukan kenyamanan kamu gitu loh. Dia mikirnya gitu. Oke, lanjut ya. Bagaimana sih perasaan dia saat ini kepadamu ya? Selain dia memang sebenarnya perasaannya memang besar sama kalian, tapi rasa sulit menjangkaumu, ketidakpedean, tapi ada ingin nekat untuk menuju kalian, tapi masih menahan diri. Sebenarnya perasaannya detik ini, perasaan terdalamnya seperti apa ya? Perasaan terdalamnya terhadap dirimu. Perasaan terdalamnya terhadap dirimu. Perasaan terdalamnya kepadamu. Perasaannya kepadamu.
dia merasa menyesal karena di sini saya melihatnya dia sadar bahwa terlalu banyak menyia-nyiakan kamu, ya. Sering menyia-nyiakan dirimu. Di sini saya melihatnya gitu. Karena kenapa? Dia mungkin kemarin-kemarin merasa kurang bersyukur ya, nggak sadar bahwa kamu itu sangat berarti ya untuk dirinya. Banyak kebaikan yang mungkin tidak dia sadari, kebaikanmu ya. Kita lihat lagi. Bagaimana perasaan terdalamnya saat ini kepadamu ya. Perasaannya seperti yang saya bilang, sudah tadi itu bulan ya, sekarang itu bintang. Kau sulit terjangkau. Aku itu masih mengidolakan kamu. Kamu itu satu-satunya ya, satu-satunya. Apalagi kalau kalian cinta bersegi-segi ya. Dia mungkin punya pasangan atau punya orang lain ya. Kalau dia punya pasangan sah ya, selain orang yang lain itu ya, kalian adalah satu-satunya, jadi nggak ada yang lainnya ya. Kalian dia merasa perasaan dia kepadamu itu kalian itu bintang ya, sulit dijangkau tapi indah dilihat. Dia mengidolakan dirimu ya, terutama adalah karena apa? Karena kalian orang penuh kasih. Kalian itu orangnya tidak pelit. Kalian itu orangnya perhatian ya, banyak hal baik dari diri kamu yang dia kagumi, yang dia banggakan. Kita lihat lagi ya. Ya, bagaimana perasaan dia kepadamu, teman-teman? Orang ini kalau memang saya melihatnya sekalipun dia punya orang lain ya, tapi saya melihatnya ada beberapa hal yang tidak dia dapatkan dari orang lain tersebut ya. Tapi kalau memang satu-satunya orang di dalam hidupnya hanya dirimu, di dalam hatinya hanya dirimu, di sini saya merasakan hasrat yang besar terhadap dirimu. Sekali lagi orang ini berhasrat banget sama kamu, begitu pula dia juga meyakini bahwa hasrat kalian kepada dia itu pun juga besar sebenarnya. Ada energi kegeeran, kepedean ya. Lanjut, bagaimana perasaan dia kepadamu saat ini? Saya melihat perasaannya besar ya, besar. Oke. Hasratnya terus tumbuh, perasaannya terus tumbuh ya, bukan hanya stuck ya. Dulu dia cinta sama kalian ya sebesar itu. Sekarang saya lihat perasaannya lebih besar lagi saat kalian mungkin tidak berkomunikasi atau mungkin kalian sudah mulai mengabaikan dirinya. Ya. Di sini ada kebingungan ya. Bagaimana perasaannya bingung ya. Yang terutama adalah begini. Aku itu sangat nyaman pol sama kamu ya. Saya merasa sangat kesepian ya. Kesepian dan kesepian tapi tidak bisa menjangkaumu ini terus-menerus saya rasakan selama kau menghindariku. Ya. Di sini ada kebingungan, tapi dia merasakan gini loh. Kalau saya kembali apakah tidak merusak kebahagiaanmu? Apakah memang sebaiknya saya pergi atau saya diam saja supaya kamu tetap bahagia? Ada rasa seperti itu. Itu perasaan dia kepadamu, teman-teman. Oke, sampai sini. Untuk kalian yang suka, sudahkah kalian subscribe dan bunyikan tanda loncengnya ya? Jangan lupa, saya cuma mengingatkan. Saya pun juga mengingatkan di sini ini adalah general ya. Belum tentu untuk kalian. Ya, silakan bijak-bijak dalam menyikapi. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, orang ini kan ragu-ragu ya. Antara salah satunya ingin menggapaimu kembali ya, tapi satu sisi itu mungkin ada ketidakpedean, tapi ada keyakinan bahwa kalian pun masih berhasrat untuk dirinya, berhasrat padanya ya. Tapi di sini dia kalau mau nekat masih memikirkan bahwa kalau memang dia punya salah ya, dia ingin memperbaiki dirinya sendiri ya. Ingin berdamai dengan dirinya sendiri, ingin datang kepadamu pun dengan versi terbaiknya, bukan dengan keadaan yang mungkin
masih seperti sekarang. Mungkin ada penundaan ya, sambil melihat mungkin kok situasi dan kondisi, terutama situasi dan kondisi kalian apakah, bisa masih mau menerima dia kembali, atau mungkin di sini juga saya melihatnya dia ada keraguan-raguan kalau memang saya datang apakah tidak merusak kebahagiaanmu? Apakah saya ini hanya sebagai kalau datang hanya sebagai pembuat luka lagi untuk dirimu? Di sini dia masih bingung. Tapi yang energi paling dominan kita mau lihat sebenarnya keinginan dia atau apakah ada niatan atau rencana ya. Rencana belum tentu terwujud, niat belum tentu dilaksanakan ya, keinginan belum tentu juga akan menjadi nyata ya kan. Kita mau lihat secara energi kartu tarotnya, adakah rencana atau keinginan dia menuju kalian? Mana yang paling dominan? Apa? Karena di sini tetap membingungkan kan teman-teman. Tapi kita lihat energi yang dominan seperti apa. Keinginan dia kepadamu ya. Atau apakah ada rencana? Apa sih rencananya? Dia ingin ngapain? Datang, pergi, diam, nekat, atau apa? Ya. Kita lihat dari kartunya, penjelasannya bagaimana. Apa yang kau inginkan? Sementara ini dia ingin mendoakan kalian ya, beberapa ya, enggak semuanya. Tapi di sini yang lebih tepatnya adalah sementara ini dia mungkin hanya mengafirmasi lewat batin ya. Jadi untuk kalian yang sebenarnya sudah engap sama dia ya, tapi masih keingat seperti yang saya bilang di awal tadi, sebenarnya kalian mungkin kalian sendiri pun tidak menyadari bahwa sebenarnya perasaan kalian masih cukup besar untuk dia ya. Di sini karena dia pun juga mengebatin ya, berusaha mengkoneksikan melalui batin dengan kemampuan kekuatan pikiran, hati ya, mengafirmasikannya seperti itu ya. Jadi mungkin dia sebelum masih dalam kebingungan ini, sebelum melangkah kepada kalian, dia itu masih mungkin berdoa supaya bisa ketemu kalian, supaya kalian membuka hati kalian, supaya kalian itu tidak bereaksi yang negatif ya, supaya kalian itu mungkin yang blokir bisa membuka blokirnya, yang menghindar supaya nggak menghindar lagi. Fase itu yang mungkin sedang dia lakukan saat ini. Itu bagian dari usahanya. Kita lihat lagi ya. Sorry. Apa usaha atau nih yang dia lakukan ya. It's safe for you to love. Di sini ya, dia pun juga menginginkan hubungan ini itu nyaman untuk kalian. Mungkin di sini saya melihatnya dia ingin memperbaiki atau memperbaiki kesalahannya pertama itu. Kemudian mungkin dia juga ingin mempertimbangkan ya, sekiranya kalau memang kehadiranku kembali kepadamu itu tidak membuatmu bahagia, saya pun nggak mau seperti itu. Aku ingin kau bahagia denganku. Jadi mungkin di sini ada energi-energi sementara ini dia ingin memperbaiki dirinya terlebih dahulu supaya saat ya dia datang kepadamu bisa menunjukkan bahwa dianya sudah berubah menjadi lebih baik, dan sehingga kalian pun setelah dia doakan dan dia berharap kalian membuka hati untuk dia bisa hadir sebagai seseorang dengan versi yang terbaik dan tidak lagi bisa menyakiti dirimu. Seperti yang saya bilang, hubungan karmik ini memberikan banyak pelajaran. Semoga saja dia itu mendapatkan hidayah, dibukakan hati dan pikirannya untuk segala sesuatu yang lebih positif. Oke. Dan di sini dia ingin datang sebagai versi yang terbaik, bukan versi yang sering menyakitimu ya. Oke, lanjut kita lihat untuk berikutnya. Oke. Express your love ya. Jadi di sini dia ingin mengekspresikan cintanya, perasaannya dengan cara-cara yang lebih elok, lebih baik ya. Jadi mungkin kalau memang kalian memblokir orang ini ya, mungkin kalian pun berproses untuk diri kalian sendiri. Dia pun berproses untuk memperbaiki dirinya ya. Ini adalah cerita-cerita di mana
Di mana, suatu hubungan itu ada pelajarannya dan tidak ada yang kebetulan kalian ketemu dengan seseorang ini menjalin satu hubungan, apapun konsepnya ya. Tapi, dilihat dari sudut pandang yang positif saja bahwa setiap hubungan itu ada pelajarannya ya, setiap cerita dalam kehidupan kita itu ada pelajarannya. Di mana pelajarannya saat ini mungkin masing-masing dari kalian jadi bisa sementara kalian berjeda ini bisa, apa ya, masing-masing itu bertumbuh menjadi lebih positif, sehingga saat bertemunya itu nanti, kalau memang Tuhan meridhoi ya, kalian bertemu dalam kondisi sama-sama baik. Seperti itu ya. Saya lihat untuk bottom of the deck-nya You Deserve Love karena begini, dia tidak ingin datang kepada kalian tapi justru menambah beban atau membuat kalian menjadi tambah sakit semua. Ya, jadi gak bahagia, dia nggak mau. Maka dari itu saya melihat energi dia ingin memperbaiki dirinya sendiri ya dan ingin menunjukkan secara nyata, membuka hati, mata, pikiran kalian bahwa aku ini sudah nggak seperti yang kau pikirkan, tidak seperti sebelumnya mungkin sering menyakitimu. Dan di sini ada proses healing, proses secara mental spiritual dia untuk menjadi lebih baik ya baguslah ya. Banyak kesadaran, rasa bersalah. Ya, kalau rasa bersalah tanpa perbaikan juga percuma. Tapi saya lihat di sini ada fase-fase di mana dia berproses untuk menjadi lebih baik. Aminkan teman-teman kalau memang ini cocok untuk kalian ya. Aminkan yang baik-baik. Oke. Kalau itu saran dari saya sih ya. Sementara kalian tidak bertemu mungkin ada proses pendewasaan dari masing-masing kalian. Oke. Dan kemudian kita lihat untuk dari kartunya ya. Saran dari kartunya apa? Itu kan saran dari saya ya. Kita lihat saran dari kartunya. Saran ini bisa diambil, bisa tidak ya. Karena walaupun mungkin ceritanya sama atau mirip ya, tapi kan tidak untuk semuanya ya. Jadi bijak-bijak. Kalau memang nggak worth it untuk kalian ya jangan diambil ya. Kalian yang lebih tahu situasi, kondisi, dan bagaimana kapasitas kalian dalam menghadapi permasalahan. Oke. Di sini balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. Ya, great relationship is one that both support and challenges ya. Jadi di sini sarannya adalah menyeimbangkan. Ya kalau memang belum seimbang ya, belum stabil energi kalian, energi dia, ya nggak apa-apa kasih waktu. Karena untuk menyeimbangkan ya diri kita itu bukan tergantung orang lain, tergantung dari diri kita sendiri. Dan kalau memang ini menyangkut dengan hubungan, satu sama lain harus bisa saling menyeimbangkan, saling support ya, memberikan kesempatan. Jadi kalau memang kalian merasakan dia masih layak untuk kalian, kalau memang datang dengan versi terbaiknya, kalian mau terima ya monggo. Kalau memang sudah nggak mau dan kalian memilih untuk mending orang lain saja ya, atau mungkin tidak sama sekali, monggo juga. Oke. Pada intinya adalah dalam satu hubungan harus sama-sama, harus saling, harus imbang. Kalau energi kalian masing-masing belum sama-sama seimbang, mending kasih waktu aja untuk masing-masing dari kalian bisa berproses. Oke, lihat lagi ya, kita ambil 3. Kenapa tiba-tiba seri ini? Kok banyak? 2 ya? Ya wis gak apa-apa. Ya, saya bukan meramal ya, karena saya itu tidak meramal, tidak mau. Ya, karena itu kapasitasnya bukan kapasitas manusia. Kalau ada manusia yang mau meramal apalagi dengan pakai kartu, monggo, bebas. Saya nggak mau. Karena saya menyayangi kalian dan keimanan kalian. Itu bukan main-main. Ya, bisa dipahami ya. Karena orang beriman tidak semestinya ingin mengetahui hal-hal yang belum terjadi karena itu wewenangnya Tuhan. Dan orang beriman selayaknya adalah hanya percaya kepada Tuhan bukan kepada kartu dan ramalan. Ya enggak? Ya. Jadi saya ini hanya membaca energi, medianya kartu tarot, bisa benar, bisa tidak ya. Jadi diambil saja yang positif dan bermanfaat. Selebihnya
pasrahkan kepada Tuhan. Di sini memang ada sacred union ya, bahwa di sini ada penyatuan suci. Saya nggak tahu ke depannya bagaimana. Yang jelas di sini sarannya bahwa penyatuan suci ini bisa terkait dengan hubungan pernikahan ya. Jadi mungkin di sini diingatkan satu-satunya bentuk kasih sayang atau ikatan yang suci adalah pernikahan. Kalau kalian masuk ke dalam cerita dengan orang ini adalah pernikahan, jangan main-main sama ikatan suci ya, karena dipersatukan atas nama Tuhan. Dan jangan meremehkan itu dan mungkin menghadirkan orang lain di luar dari hubungan cinta ikatan suci di atas atas nama Tuhan. Itu saya kira jatuhnya memang lebih banyak karmik atau toksik atau mungkin hubungan-hubungan yang tidak membahagiakan. Itu wajar, itu normal karena memang jauh dari aturan yang seharusnya kita ikuti. Wajar dong, ya kan? Dan sebaiknya kalian juga menyadari kalau memang hubungan kalian yang saya ceritakan tadi ya, yang jauh dari aturan ya, itu nggak enak, ya harus mau dong, ya, harus mau terima resikonya, konsekuensinya gitu loh. Jadi jangan terlalu banyak mengeluh dan saran saya ya pahami saja ya, diterima saja. Namanya juga mau melangkah kan harusnya sudah dipertimbangkan. Seperti itu, oke? Kita lihat lagi ya. Di sini saya nggak tahu apakah kalian nanti berlanjut dengan satu ikatan suci atau enggak, tapi yang jelas pesannya adalah ingat ikatan suci atas nama Tuhan itu bukan main-main. Gitu aja ya. Jadi kalau untuk kalian yang ingin mengikat janji suci dengan orang ini pun juga jangan main-main dan perlu dipertimbangkan yang matang. Oke, lanjut di sini passion, a magnetic and seductive quality surround you at present, enjoy it. Jadi gini, kalau memang kalian masih berhasrat ya, terlepas ini hubungan sah, hubungan nggak sah, hubungan TTM, hubungan apapun yang menyangkut dengan hasrat, gairah, terutama seksual ya. Di sini saya masih melihat kencangnya energi itu ya. Kalau kalian mau terus lanjut menikmati passion itu, hasrat itu, gairah itu monggo ya. Karena memang tidak dipungkiri hasrat di sini besar ya. Seperti yang saya bilang tadi itu loh ya. Kalau memang mau menikmati monggo, mau melanjutkan monggo ya. Tapi sekali lagi dikembalikan kepada sini kalau memang itu jauh dari aturan ya perlu dipertimbangkan. Kalau semakin jauh kalian harus juga mau juga semakin besar resikonya ya kan. Resiko itu kadang-kadang bukan di orang lain atau di satu kejadian, kadang-kadang di diri kita sendiri. Hancur leburnya hati kita, perasaan kita luar biasa. Ya enggak? Coba pikirkan dan renungkan lebih dalam kalau memang kalian mau ya. Kalau nggak mau pengen menikmati itu mengikuti hasrat, monggo ya. Kalau dibilang apakah hubungan ini aman? Mungkin ada kalanya aman, nggak ketahuan ya, nggak ada karmanya, belum gitu loh. Tapi ya sudahlah, soal karma, soal dosa, itu apa yang kata yang kuasa. Di agama sudah jelas ya, di norma yang lain juga jelas. Yang melanggar norma, melanggar hukum, melanggar agama ada konsekuensinya. Iya enggak? Ya silakan pertimbangkan sendiri. Bisa cepat, bisa lambat, bisa di dunia, bisa di akhirat. Itu aja sih. Saya cuman baca ya, saya juga bukan pendakwah, saya juga bukan orang yang baik ya. Jadi ini namanya juga sharing ya. Mungkin dengan begini mungkin saling mengingatkan, saya pun juga diingatkan, ya kan? Dengan bacaan-bacaan saya sendiri. Ya, jadi itu teman-teman boleh diambil sebagai sisi-sisi positifnya mungkin yang manfaat-manfaat saja untuk kalian. Yang kalian pikir nggak manfaat harus diabaikan, abaikan saja, nggak ada masalah. Oke, saya kali ini mau tambahkan inisial ya. Inisial ini hanya sebagai tambahan ya, hiburan saja kalau ini. Karena saya ini pembaca tarot, energi, bukan pembaca inisial ya, bukan bacaan inisial. Inisialnya nggak ada masalah. Yang penting kartunya. Ya. Bisa inisial dia, inisial kalian, inisial siapapun yang terhubung dengan yang terkait dengan hubungan kalian. Ya. Wes, ya banyak ini. Di sini banyak. Oke.
U, J, P, kelihatan nggak? Kelihatan ya. L, C. Ini 2 set teman-teman. Ya, 2 set inisial. Bisa double, bisa enggak. Ini 2 set. Enggak berset-set ya. Cuman 2. Satu yang kotak-kotak ini, satu yang ini bentuknya gini. O. Pertimbangkan matang-matang teman-teman ya. Karena siapa yang bertanggung jawab terhadap hidup kita, diri kita, jiwa kita, pikiran kita, hati kita, ya kita sendiri. Jangan menggantungkan ke orang lain. Jangan suruh orang lain menjaga perasaan kalian. Kalian sendiri yang harus menjaga perasaan kalian. Ya, dengan cara apa? Harus dilindungi. Ya, oke. Di sini ini Z. Wes ono. Ya, R. X. Ada yang sudah mantan ya, yang saya bilang tadi putus ya. RXI. Ini ada lagi Y. Yuli. Yuli itu aku. Nama saya Julie ya. Yuli nama saya. Tak tambahi itu Julie itu dari nama panggung saya, dikasih sama orang yang sangat berarti untuk saya, sudah meninggal almarhum sahabat saya. Kemudian Hakim itu nama suami saya ya, nama saya Yuli Hakim. Oke. Jadi seperti ini ya teman-teman, silakan kalian sesuaikan. Ini M-nya double, kemudiannya B-nya double, kemudian di sini ada apa lagi, L-nya double ya. Silakan kalian sesuaikan. Kalau memang nggak ada inisialnya nggak ada masalah, karena ini hanya tambahan saja ya. Kemudian untuk personal reading, pertanyaan pribadi atau permasalahan pribadi, energi kalian sendiri, energi seseorang yang ingin kalian ketahui, silakan personal reading. Caranya adalah mendaftar terlebih dahulu ya ke admin saya, namanya Kak Flori ya. Nomornya Kak Flori ada di bawah video ini di deskripsinya. Kalian nggak usah bingung carinya, bukan di komentar. Silakan ketik daftar tarot lewat WA-nya ya. Silakan tulis daftar tarot saja. Jangan ketik yang lain, nanti tidak ditanggapi ya. Daftar tarot kirimkan ke Kak Flori, admin saya. Nomornya ada di bawah video ini di deskripsinya. Dan kemudian apa yang diberikan oleh Kak Flori ya, balasan dari Kak Flori dibaca baik-baik. Di sana sudah lengkap. Bagaimana caranya, alurnya ya. Kemudian segala sesuatunya sudah lengkap. Silakan dibaca baik-baik supaya paham. Kalau kalian setuju, kalian cocok, kalian silahkan mendaftar lebih lanjut sesuai dengan alur yang diberikan oleh Kak Flori ya. Pembacaan saya semuanya berbayar ya, dengan video call WA ya. Jadi kalian melihat langsung bagaimana saya menarik energi ya, bukan video call, bukan voice note, bukan chatting, bukan telepon, langsung live ya, real time, bisa interaksi langsung, tanya langsung, ngobrol langsung dengan saya, dan itu pertanyaannya tidak terbatas sesuai durasi yang kalian pilih. Saya hanya ada 2 durasi, 15 menit dan 30 menit. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah nyimak dari awal hingga akhir, dan jangan lupa kalau kalian yang belum subscribe, di-subscribe ya. Kalau yang personal reading, jangan lupa tanggal 31 sampai tanggal 4 saya libur untuk personal reading ya. Untuk readingnya mungkin nanti saya pada saat di Jogja saya bisa nyempet-nyempetin reading, tapi saya nggak janji, oke ya. Terima kasih banyak ya. Semoga bacaan kali ini berkah untuk kalian ya. Manfaat positif sehingga berkah untuk saya yang baca, berkah untuk kalian yang menonton dan buang-buang kuota. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye bye.